Selamat bertemu kembali di mata kuliah Ethics and Corporate Governance dengan saya Bambang Leo Handoko, dosen pengampu mata kuliah Ethics and Corporate Governance. Topik kita yang ke-8 yaitu tentang Consumer Stakeholders, Product and Service Issues. Pada topik yang ke-8 ini kita akan bicara tentang salah satu stakeholder yang penting bagi perusahaan, tetapi terkadang seringkali dilupakan. Mengapa dilupakan? Karena perusahaan seringkali berpikir dari sudut pandangnya sendiri, ya. Yang diperhatikan ada karyawan, manajemen, investor, kreditor. Jangan lupa bahwa pada dasarnya konsumen memegang peran yang penting. Coba bayangkan kalau perusahaan tidak ada penjualan. Ujung tombak dari perusahaan adalah sales, ya. Sales didukung oleh marketing. Tujuannya apa? Generate revenue. Revenue dari mana? Dari sales, penjualan. Kalau nggak ada penjualan, nggak ada revenue. Nggak ada revenue, nggak bisa untuk mendanai operasional perusahaan. Revenue dari mana? Dari yang beli. Yang beli siapa? Konsumen. Maka betapa pentingnya konsumen sebagai salah satu stakeholder eksternal dari perusahaan. Ya. CEO dan tim eksekutifnya harus memenuhi menyeimbangkan tuntutan dari berbagai pihak. Ya. Salah satunya adalah dari konsumen. Pelanggan perusahaan adalah mereka yang kebutuhannya perusahaan coba puaskan melalui membangun atau memperbarui produk. Pelanggan ini macam-macam, ya, bisa bisnis to bisnis, berarti perusahaan lain yang menjadi pelanggannya perusahaan, misalnya perusahaan manufaktur kemudian menjual pada perusahaan distributor, berarti perusahaan distributor ini adalah juga konsumennya. Atau bisa juga yang kita sebut dengan end user atau konsumen akhir yang membeli produk untuk dipakai, untuk dikonsumsi, digunakan. Konsumen seringkali dianggap sebagai raja dalam pemasaran modern. Dalam ekonomi pasar yang progresif, konsep konsumen diberikan paling penting dan setiap upaya dilakukan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Jadi bagaimana perusahaan dalam membuat produk, barang dan jasanya bukan lagi yang penting bagi perusahaan, yang bagus bagi perusahaan, tetapi yang penting bagi konsumennya. Kenapa? Karena yang beli konsumen, bukan perusahaan yang memproduksi. Ada yang kita sebut dengan Consumers Magna Carta. Consumers Magna Carta ini ada 4, yaitu right to safety, right to be informed, right to choose, dan right to be heard. Apa yang disebut right to safety? Right to safety berarti adalah bagaimana barang atau produk, barang dan jasa yang dibeli konsumen adalah produk yang aman, bukan yang berbahaya, dapat menimbulkan bahaya ketika konsumen sudah mengkonsumsi. Tetapi harus yang aman, ya. Ada unsur-unsur keamanan, ya. Baik bagi kesehatan maupun bagi kehidupannya si konsumen. Right to be informed. Jadi konsumen berhak mendapatkan informasi tentang produk, ya. Informasi-informasi seperti yang ada dalam periklanan maupun pelabelan. Dalam suatu produk ada label, produk ada komposisinya. Jadi bagaimana harus komposisinya benar, periklanan yang benar dan bukan periklanan yang bersifat menipu konsumen. Right to choose. Konsumen mempunyai hak untuk memilih ketersediaan barang dan jasa yang bersaing, ya, menawarkan alternatif dalam harga, kualitas, layanan, dan value-value yang lain. Gitu. Ada produk kompetitor, produk perusahaan, ya, ditawarkan, konsumen bisa pilih mau beli produk yang mana dan itu bebas, hak mereka untuk memilih. Gitu. Mereka bisa compare harga, kualitasnya, dan fitur-fitur maupun value yang ditawarkan. Konsumen juga mempunyai hak yaitu right to be heard. Mungkin kita ingat bahwa setiap perusahaan juga mereka memberikan call center. Mereka ada call center, mereka ada customer service, ya. Seringkali customer service 24 hours untuk melayani konsumen, ya, karena pada dasarnya konsumen juga mempunyai hak untuk didengar. Didengar pendapatnya, masukannya mengenai produk dan jasa maupun untuk perusahaan itu sendiri. Nah, berikutnya ada yang menjadi salah satu isu yang penting bagi hubungannya perusahaan dan konsumen adalah advertising. Mengapa advertising menjadi fungsi yang penting? Karena dalam hal ini advertising atau periklanan menjadi media komunikasi yang menjembatani antara kepentingannya perusahaan dengan konsumennya. Apa yang menjadi isu dalam advertising? Jadi ada dua pihak, yaitu yang pro dan kontra terhadap periklanan. Yang pro tentu mengatakan bahwa periklanan ini penting karena memberikan informasi kepada konsumen sebagai media komunikasi. Tapi yang tidak pro atau yang kontra mengatakan bahwa advertising ini buang-buang waktu. Advertising ini buang-buang dana karena advertising adalah sesuatu yang mahal, ya. Tidak efisien. Untuk apa sih advertising seperti itu? Anda bisa lihat pada tabelnya, ya, di sini ada beberapa isu advertising.
ada yang pro dan ada yang kontra ya. Yang pro tentu mengatakan advertising ini efektif, bermanfaat, memperkenalkan produk, yang membuat kita produknya terkenal, meningkatkan brand image perusahaan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya. Tetapi yang kontra mengatakan bahwa advertising tidak efektif. Advertising hanya buang-buang budget seperti itu. Ya. Biayanya tinggi. Ya kembali lagi ini menjadi perdebatan ya. Selalu ada pihak yang pro dan pihak yang kontra. Tapi bagaimana kalau pihak yang pro berarti buat advertising yang memang bisa meningkatkan nilai jual, meningkatkan hubungan komunikasi dengan konsumen. Advertising yang sifatnya memberikan informasi dan tidak menipu dari konsumen. Oke, itu adalah materi kita yang ke-8 tentang consumer stakeholder, product and service issue. Terima kasih dan selamat belajar.